Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat datang teman-teman sekalian di Bimbel Jurnal. Insya Allah kedepannya kami akan menemani teman-teman sekalian dalam menulis maupun buat jurnal karya ilmiah maupun skripsi ataupun tugas akhir teman-teman sekalian. Di sini siapa saja yang sudah masuk? Ada Kak Berliana Syifa. Baik, selamat datang Kak Syifa. Perkenalkan dulu, saya Aufa Abdussalam yang insya Allah kedepannya akan menemani, membimbing, sharing dan juga diskusi dengan teman-teman sekalian dalam tugas akhir teman-teman sekalian dalam membuat atau menulis tugas akhir baik skripsi maupun jurnal karya ilmiah. Baik, di sini ada Kak Syifa. Kak Syifa dari Universitas Muhammadiyah Surakarta semester 7 program studi pendidikan agama Islam. Baik mahasiswa semester akhir ya Kak Siva ya. Nah, di sini Kak Siva request untuk menulis jurnal karya ilmiah atau biasanya memang di kampus itu ada artikel pengganti skripsi. Jadi mahasiswa bisa menulis artikel sebagai pengganti skripsi karena memang lebih mudah dan juga lebih ringkas dari skripsi. Nah, seperti apa sih jurnal itu? Nggak Siva perlu ketahui syarat di kampus itu apalagi biasanya apa jurnal sebagai pengganti skripsi itu syaratnya macam-macam, ada yang Sinta 1, Sinta 2 maupun ikut conference atau presentasi yang diadakan oleh kampus atau event dari kampus. Nah, apa sih itu jurnal? Nah, jurnal ilmiah di sini disebutkan jurnal yang berbasis riset tentunya dan memenuhi standar jurnal ilmiah dan harus diterbitkan di jurnal yang memenuhi syarat tertentu tergantung kampusnya. Kalau syaratnya Sinta 1, 2, 3, 4, 5, atau 6 tergantung kampusnya. Nanti kita jelaskan apa sih Sinta 1, 2, 3, dan seterusnya. Kemudian, nah ini bisa sebagai pengganti skripsi. Ya, seperti apa sih jurnal itu? Nah, jurnal karya ilmiah yang bisa menggantikan skripsi itu seperti apa? Ya, karena Kak Syifa dari UMS atau Universitas Muhammadiyah Surakarta, ini saya ambilkan contoh jurnal dari UMS, yaitu jurnal ICIDU, Journal of Islamic Education Talk and Practice, yaitu jurnal yang skopnya atau lingkup bidangnya membahas tentang pendidikan Islam dan juga praktek atau pedagogik. ICIDU dari UMS ini Department of Religion dari Universitas Muhammadiyah Surakarta. Nah, website ini adalah website di mana dosen-dosen maupun mahasiswa maupun S1 maupun S2 atau bahkan dosen menulis artikel-artikel mereka. Jadi hasil karya ilmiah mereka, hasil temuan mereka, hasil riset mereka yang mereka tulis di sini, dipublish di sini. Dan apabila misal Kak Syifa sudah berhasil menulis atau publish di jurnal ini, artinya tulisan Kak Syifa diterima di jurnal ini sudah memenuhi syarat yang ditentukan di jurnal ini. Artinya tulisan Kak Syifa sudah dianggap layak untuk dibaca oleh publik atau sudah memenuhi standar kualitas jurnal yang baik. Atau bisa dikatakan sudah bisa menggantikan skripsi. Jadi nggak perlu skripsi lagi. Sebagai tanda sudah lolos skripsi, bisa pakai sertifikat yang diberikan oleh jurnal ini. Nah, apa sih jurnal itu? Kemudian bagaimana bentuknya? Bagaimana bagian-bagiannya? Nah, nanti kami jelaskan. Nah, di sini uh, bisa menuju ke template atau template itu format ya. Kita download dulu templatenya, format penulisannya seperti apa? Bagian-bagiannya apa saja? Urutannya apa saja? Nanti kita lihat. Nah, di sini sudah ke download. Ya, Kak Syifa, karena di sini Kak Syifa dari pendidikan dan juga UMS, kita ambilkan
contoh jurnal dari UNS berbasis pendidikan. Nah, di sini Kak ada formatnya. Yang pertama ada judul dari hasil bimbingan dengan dosen Kak Syifa, maupun review dan juga arahan dari kami. Nanti judulnya diterapkan di sini. Kemudian ada penulis. Penulis di sini, penulis pertama ini second author dan third author biasanya dosen. Kemudian afiliasi ini kampusnya dan juga email dari Kak Syifa. Nah, yang akan kita bahas pada pertemuan pada malam hari ini mungkin tentang abstrak dulu Kak Syifa. Apa sih dalam bagian pertama ini? Nanti ada pendahuluan, metode penelitian, kerangka teoretik, hasil, dan juga kesimpulan. Jadi di jurnal ini bagiannya ada abstrak, pendahuluan, metode, kerangka teoretik, hasil pembahasan, dan juga simpulan. Nah, nanti insya Allah akan kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah abstrak. Saya pakai artikel saya dulu, yang sudah saya buat. Nah, abstrak itu apalagi Kak Syifa isinya? Abstrak itu seperti gambaran umum dari keseluruhan jurnal atau ringkasan dari jurnal yang ditulis. Jadi pendahulunya apa, metodenya apa, tujuannya apa, hasilnya apa, itu semuanya dituangkan di abstrak ini. Jadi bagian awal ada abstrak, kemudian isinya adalah rangkuman dari jurnal-jurnal, rangkuman dari isi keseluruhan jurnal Kak Syifa dari halaman pertama sampai halaman terakhir. Nah, isinya adalah yang pertama ada latar belakang. Nah, ini ditulisnya penelitian ini di latar belakangi. Nah, ini isinya adalah yang pertama di abstrak adalah latar belakang atau alasan utama atau alasan yang melatar belakangi teman-teman sekalian dalam menulis artikel ini. Artikel yang akan teman-teman kalian tulis itu latar belakangnya dicantumkan di jurnal, dicantumkan di abstrak. Kemudian setelah latar belakang ada tujuan. Jadi tujuan ditulisnya ini untuk apa sih? Untuk mengetahui, atau untuk mendeskripsikan, atau untuk membuktikan suatu fenomena, dan lain sebagainya. Jadi tujuan teman-teman menulis jurnal ini disebutkan di sini. Kemudian metode dan analisis. Metode dalam mengambil data, metode dalam uh, mengumpulkan data dan menganalisisnya itu seperti apa? Disebutkan di abstrak juga. Di sini saya pakai metode kualitatif dan metode ada kualitatif, ada kuantitatif dengan pendekatan penelitian lapangan atau pilot research yang menggunakan pendekatan fenomenologis. Dan di sini analisisnya saya menggunakan teori Wallace and Huberman. Kemudian hasil, nah setelah datanya didapat, kemudian dianalisis, hasilnya diterangkan dan juga dicantumkan di sini. Kemudian yang terakhir ada kesimpulan. Jadi kesimpulan dari seluruh penelitian dari latar belakangnya, tujuannya, metode serta analisis dan hasilnya seperti apa, kemudian disimpulkan dan semuanya ditulis di abstrak atau abstrak ini adalah bagian dari keseluruhan jurnal seperti itu. Jadi bagian abstrak adalah bagian dari keseluruhan jurnal dan di sini ada keyword atau kata kunci yaitu kata yang sering atau pembahasan yang sering dibahas. Jadi seperti itu. Untuk bagian jurnal yang pertama adalah abstrak. Abstrak itu isinya tadi ada latar belakang, kemudian ada tujuan, kemudian ada metode dan analisis, hasil dari data yang telah dianalisis, dan juga kesimpulan. Nanti insya Allah satu persatu akan kami jelaskan. Apa itu latar belakang, bagaimana cara membuatnya, tujuan, metode, hasil, dan juga kesimpulan. Insya Allah kedepannya akan kami bimbing dan kami temani serta sharing dan juga diskusi tentang penulisan yang baik itu seperti apa dan yang cepat seperti apa. Mungkin cukup sekian dari kami. Apabila ada pertanyaan bisa nanti diajukan. Sekian dari kami. Tetap semangat dan selamat bergabung di Bimbel Jurnal. Semoga sukses dan bisa lulus dengan cepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.